Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo everyone. Selamat datang di video presentasi ini. Untuk beberapa menit selanjutnya, kamu akan menyaksikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum itu, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Siva Aliyah Khalifah Ramadan. Biasa dipanggil Siva oleh teman-teman. Aku mahasiswi program studi bimbingan dan konseling angkatan 2022. Video ini aku buat sebagai pemenuhan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah umum kewarganegaraan. Semoga video ini bagus dan bermanfaat ya, friends. Let's go. Oke, pertama-tama, apa sih warga negara itu? Warga negara merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan dalam membentuk suatu negara. Tanpa adanya warga negara, maka sistem dalam pemerintahan dan kedaulatan negara tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Kamu pasti bertanya-tanya, dan penasaran kan dari mana istilah warga negara itu berasal? Kalau kamu gak penasaran sih gak apa-apa, aku bakal tetap jelasin juga. Nah, jadi secara etimologis, padanan kata warga negara sendiri berasal dari bahasa Latin Romawi civitas, yang artinya anggota warga yang berasal dari city-state atau kota. Sedangkan menurut Encyclopedia of Social Science, warga negara didefinisikan sebagai orang dengan keanggotaan yang tercatat dalam sebuah negara, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Apabila dikaitkan dengan Indonesia, maka warga negara adalah semua orang yang tinggal baik di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia dan tercatat sebagai anggota dari negara Indonesia. Semua orang di sini tuh nggak hanya merujuk kepada penduduk asli Indonesia ya, tetapi juga merujuk kepada warga negara asing yang telah tercatat dan resmi menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi atau perubahan status kewarganegaraan. Nah, salah satu contoh warga negara asing yang sudah melakukan naturalisasi adalah pemain bola Christian Gonzalez. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman kalau disebutin semuanya kayaknya videonya bakal kepanjangan deh. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan didefinisikan sebagai hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam artian lain, kewarganegaraan merupakan keanggotaan yang menunjukkan adanya ikatan antara warga negara dengan negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, terdapat dua asas yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah asas ius sanguinis. Ius sanguinis atau law of the blood mendasari kewarganegaraan seseorang melalui garis keturunannya, sehingga kewarganegaraan yang dimiliki seseorang mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Umumnya, negara yang mengakui asas ini sangat menghormati hubungan familial dalam keluarga dengan tujuan untuk melestarikan dan menjaga garis keturunan. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah tidak lain dan tidak bukan Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu lahir di Indonesia, dari kedua orang tua dengan kewarganegaraan Indonesia, kamu akan otomatis dapat status kewarganegaraan Indonesia. Lumayan lah ya, dari lahir udah dapat warisan. Warisannya apa? Ya status kewarganegaraan itu. Nah, yang kedua adalah asas ius soli. Ius soli atau law of the soil mendasari kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, apabila seseorang lahir di negara yang menganut asas ius soli, maka ia otomatis menjadi bagian dari negara tersebut. Berbeda dengan ius sanguinis, ius soli tidak memperhitungkan hubungan familial keluarga dalam penggunaannya. Penggunaan dua asas yang berbeda oleh tiap negara tentu saja dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan bagi seorang warga negara. Misalnya nih, ada anak yang lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sedangkan orang tuanya warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Hal ini menyebabkan anak tersebut punya dua kewarganegaraan karena dua negara ini menganggap anak tersebut adalah warga negara mereka. Fenomena ini dikenal juga sebagai bipartit atau kewarganegaraan ganda. Jadi kayak rebut-rebutan gitu loh. Ya nggak rebutan juga sih, tapi kamu paham lah ya maksudku. Nah, dalam pandangan hukum Indonesia,
anak dengan kewarganegaraan ganda akan dianggap sebagai warga negara asing dan diberikan ITAP atau izin tinggal tetap hingga ia berusia 18 tahun dan diwajibkan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang ia miliki. Selain bipatrid, ada juga apatrid. Apatrid terjadi apabila seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, ada anak yang lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli. Hal ini menyebabkan anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan dari kedua negara tersebut. Seenggaknya kalau bipatrid bisa milih lah ya kalau ini. Di Indonesia sendiri, orang tanpa kewarganegaraan tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara. Oleh karena itu, status kewarganegaraan sangatlah penting. Setiap manusia tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya masing-masing, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari kesatuan warga dalam sebuah negara. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pengertian lainnya dari hak adalah segala sesuatu yang telah menjadi fitrah seseorang sejak ia dilahirkan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 12 hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, setiap warga negara memiliki kesamaan derajat di mata hukum, tidak peduli tingkat pendidikan, agama, suku, ras, dan latar belakang lainnya. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam membela negara Indonesia. Yang keempat, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak demi mencerdaskan generasi-generasi penerus bangsa. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera. Yang keenam, setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup dan bertahan hidup. Yang ketujuh, setiap warga negara Indonesia berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan silsilah keturunan melalui perkawinan yang sah dan diakui negara. Yang kedelapan, setiap warga negara Indonesia, terutama anak-anak, berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengembangkan diri demi meningkatkan taraf hidupnya menuju ke tingkat yang lebih tinggi atau sejahtera. Yang ke-10, setiap warga negara Indonesia berhak untuk turut memperjuangkan hak kolektif masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Yang ke-11, setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dan yang terakhir, setiap warga negara Indonesia berhak untuk beragama, tidak disiksa, tidak diperbudak, dan diakui sebagai manusia sesuai dengan hak asasinya yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi di mata hukum. Agar kedua belas hak tersebut bisa kita peroleh, maka terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan taat. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 6 kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam membela negara. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajaknya. Yang keempat, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia wajib menghormati hak asasi warga negara yang lain dan tidak berusaha untuk merampasnya. Yang keenam, atau yang terakhir, setiap warga negara Indonesia wajib patuh kepada hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.